untuk tetap melakukan pencarian dari titik awal. Dari titik awal maksudnya dari puncak gitu. Tapi sudah tanpa siritar. Karena si bubung yang belum diketemukan, akhirnya kembali di sana. Nah ini udah paling lama ini, yang akhirnya sampai 1 bulan di Kalimati. Saya menemukan di Bromo itu ya, menemukan saya dengan tim bertiga tadi, menemukan di Bromo itu dia pakai jaket yang sama, masih sama, dan seakan padahal sudah meninggal, dia minta tolong. Tolong, kayak gini. Kita nggak pakai binokuler, tapi kita turun aja. Turun pakai single rope ke sana. Ternyata sudah meninggal. Terus siapa? Tadi bertiga berdiskusi, siapa tadi ya? Demikian juga waktu itu, waktu di Semeru, melihat orang kita kejar 2 orang, wah, sampai Arjopodo, nggak ada orang sama sekali. Bahkan terus ada yang nyoba sampai puncak, nggak ada orang. Masih banyak mas, jadi hal-hal yang menurut saya di luar nalar itu masih banyak. Dan itu benar ya, hal seperti itu di gunung masih ada? Pasti. Tidur di atasnya, di atas Blank 75 ini, dia tidur. Itu si dia ini kalau nggak salah, tapi ketemu Selamat itu ya udah seakan-akan kayak jadi udah pakai nyayat gitu, dengan akar, dengan apa gitu, kayak dengan apa alang-alang kayak yang keras itu loh, terus kayaknya kayak frustasi gitu. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Hari ini gue masih di seputaran kaki Gunung Semeru, tepatnya di pos pendakian di wilayah Desa Tumpang. Yang akan menjadi narasumber kali ini adalah salah seorang narasumber paling spesial di wilayah sini, karena beliau adalah salah seorang pendaki senior yang sudah naik Gunung Semeru dari tahun 80-an bro. Dan kurang lebih beliau sudah 500 kali naik turun Gunung Semeru, lu bayangin. Artinya setiap pojokan dia udah tahu. Dan kisah-kisahnya ini mungkin menarik ya, karena banyak sekali evakuasi di masa lalu yang mungkin nggak pernah kalian dengar. Karena di saat itu media sosial nggak seperti sekarang. Si A hilang langsung ketahuan, zaman itu nggak ada. Dan mungkin salah satu yang sekarang bisa kita dokumentasikan adalah kisah 2 orang pendaki yang hilang di tahun 89 Pak ya? Iya. Oke, langsung aja gue perkenalkan dengan Om siapa yang ganteng ini? Oke, dengan Glembo. Wah, Om Glembo. Om Glembo, ini saya dengar Om ini kan di sini bisa dibilang udah sesepuhnya sih inilah. Ya karena memang sudah sepuh. Sudah sepuh. Nah, Om, kalau boleh tahu, Om itu pertama kali diikut di kegiatan gunung itu tahun berapa, Om? Saya mulai 82 mendaki Semeru. SMP. 82? Tahun 82 itu SMP. Situasi Semeru kayak gimana zaman itu, Om? Wah, menarik sekali. Jadi saya sempat kaget juga pertama kali masuk. Di gunung kok ada danau gitu, Ranupani itu. Nah, saya baru masuk itu ada danau. Wah, udah akhirnya mulai itu, terus kebetulan saya SMA di Desa Penyangga sini di Tumpang. Akhirnya tiap tahun 2 kali, 3 kali gitu naik gitu. Terus akhirnya sempat kuliah sebentar, putus diambil olahraga, putus. Akhirnya terus ke Ranupani. Ngikut-ngikut di sana ya sebagai porter, sebagai ikut-ikutan guide lah gitu. Nah, terus kebetulan waktu itu salah satu pimpinan masih proyek ya, belum Taman Nasional, belum menjadi Taman Nasional, masih proyek Taman Nasional, masih di bawah BKSDA 4. Oke. Gitu. Nah, selanjutnya setelah itu ada waktu saya juga pendakian biasa. Menemukan apa ya, kalau waktu itu tutup kamera dari salah satu kru Taman Nasional tadi, saya antar sampai Kalimati karena dia tertinggal di Gumbolo. Nah, tinggal, selanjutnya saya antar ketemu lah, senang semua.
terus pada kenal dengan beberapa petugasnya. Akhirnya waktu itu setiap turun ke rumah saya. Berawal dari situ semuanya. Ya. Nah, brother, langsung aja nih kita tanyakan tentang evakuasi di era zaman dulu. Oke, langsung aja Om, hajar. Om Glembo akan menceritakan pengalamannya melakukan pencarian korban hilang di Gunung Semeru pada tahun 1989. Walaupun pada tahun itu alat-alat perlengkapan tidak seperti sekarang, tapi berbekal dengan pengetahuan medan dan jalur. Mereka melakukan pencarian selama 1 bulan. Banyak kesulitan yang dihadapi dan hal-hal yang tidak biasa terjadi pada saat pencarian korban. Bagaimana jalannya pencarian dan apa saja yang terjadi. Mari kita dengarkan. Selanjutnya saya jadi petugas di Taman Nasional mulai 87. Terus sebagai petugas sana ya pelayanan seperti biasa gitu. Waktu itu masih jarang-jarang orang sebelumnya sudah ada sih orang-orang hilang, orang tersesat. Nah, terus pada tahun selanjutnya tahun 89 saya sudah sebagai petugas honorer waktu itu ada pelaporan bahwa ada rombongan ini 4 orang ya kalau nggak salah 4 orang. Dari mana Om? Dari SMA Negeri 5 Jakarta. Dari Jakarta? Jakarta. Oke. Tahun 89 namanya Edelweiss. Sebelum pencarian itu, setelah dia 2 orang melapor bahwa 2 orang nggak turun-turun, ditunggu di Kalimati nggak turun-turun melapor. Nah, karena juga waktu itu masih keterbatasan SDM dan segalanya ya kita menghimpun kekuatan yang ada terus dengan menghubungi beberapa pecinta alam yang ada di sekitar Malang. Datang ke sana, dibentuklah di sana SMC. Langsung SMC. Selanjutnya pencarian yang hilang tadi satu namanya Ritar, satu namanya Budianto atau panggilannya Bubung. Begitu kita sudah tahu bahwa yang 2 kembali yang 2 tidak diketemukan, ditunggu sampai 3 hari tidak ketemu, baru melaporkan ke pos kami. Nah, pos kami koordinasi karena waktu itu kami juga belum memahami komponen-komponen SAR seperti saat ini ya. Kita udah ngerahkan teman-teman yang sudah terbiasa seperti itu ya, terutama teman-teman pendaki-pendaki dari sekitar Malang itu kita undang naik dulu, baru kita bentuk sebagai komponen SAR yang ada seperti SMC, OSC, SC, dan SRU tentunya. Nah, saya masih ngikut sebagai SRU aja karena tidak mutlak seperti saat ini. Jadi kita serahkan ke teman-teman tadi, ke teman-teman pecinta alam tadi. Sesuai dengan aturan dan SOP-nya bahwa pencarian sekian hari gitu ya, itu tidak kita ketemukan. Sekitar 5 hari ada berita dari bawah bahwa si namanya Ritar tadi sudah melakukan pencarian yang gabungan tadi ya. Setelah 5 hari mendapat laporan dari bawah bahwa diketemukan 1 orang yang namanya Ritar di alur ceruk sungai tadi yang namanya besuk-besuk itu di daerah sana. Diketemukan itu dalam kondisi sehat. Diketemukan oleh pencari kayu. Pencari kayu di sana kan setelah itu dibawa ke pos Polsek Senduro. Oleh Polsek Senduro terus menghubungi pihak Ranupani. Nah, setelah menghubungi Polsek di Senduro, kita bawa, akhirnya tim tetap kita bagi 2. Yang satu mereview dari jalur besuk sat tadi, yang satu SRU tetap pencarian di atasnya. Jadi 2 SRU. Akhirnya OSC-nya kita bagi 2, yaitu Kalimati sama di Pasru, di Loji Besuk Sat. Di sana pencarian dilalui dengan mereview titik-titik. Ada prediksi bahwa di mana si Ritar tadi meninggalkan si Budianto Bubung tadi. Katanya ditinggal di tepi sungai itu, yang sungai tadi kecilnya kayak mengalirnya ya kayak aliran kecil biasa, tapi kalau begitu hujan seperti mixer gitu. Batu, pasir, turun gitu. Nah, maaf, ditinggalkannya dalam kondisi gimana nih Om? Sakit.
Oh, temennya udah nggak mampu lanjutin. Nah, terus dia mencari pertolongan, maksudnya. Iya. Akhirnya si Ritar tadi kan ketemu. Nah, akhirnya tetap kita review. Di si Ritar tadi, oh iya sebelah sini Pak, sebelah sini. Sampai waktu itu saya pun sempat tersesat sendiri karena saya terinspirasi oleh si Ritar. Oh ya, apakah kamu di batuan besar atau pohon ini? Oh iya Pak, dekat itu Pak. Saya bertiga tanpa cuma bawa alat komunikasi, tanpa senter karena saya pikir deket gitu. Oh ya sudah deket Pak situ. Ya memang waktu itu di situ. Saya bertiga bergerak. Malam atau siang nih Pak? Siang dan akhirnya sampai malam. Sampai dan malam. akhirnya bermalam di situ. Oke. Bertiga. Beda dengan tim yang lain. Saya kan terobsesi bahwa untuk ngejar dia, katanya udah deket Pak situ Pak. Saya di deket-deket situ. Kan terobsesi kan. Mudah-mudahan cepat ketemu. Wah udah dekat ini. Begitu terobsesi akhirnya kita putuskan. Oke, bertiga kita bikin hotel di sini. Sama hubungi sama OSC. Udah jangan dihiraukan, kami bertiga bikin hotel di sini. Padahal kita bivak alam bener karena nggak bawa apa-apa. Karena begitu sudah gelap itu, saya ke sana ngelihat jurang, ke sana jurang, ke kanan jurang. Ya oke, akhirnya kita putuskan sini aja. Waktu itu dengan Polsek dan Polres Lumajang juga. Coba bunyikan senjata kan bergema di sana. Kira dekat, tapi wadah daripada berisiko bermalam di hutan situ. Oke. Nah, sudah itu di sana kita buka juga selama 7 hari. Karena ditemukan tersangka atau TKP 1 survive 1 tadi di sana, kita obok-obok sampai 7 hari. Pas kebetulan Idul Adha juga. Dikira ada kiriman, kita sudah lama di dalam ceruk-ceruk itu. Pas Idul Adha ada makanan bergizi nih, bawa kambing ini. Nggak taunya kijang yang sudah mati dibawa ke sana, makan aja. Kijang udah maksudnya nemu bangkai kijang. Bangkai kijang, jadi makan bangkai kijang gitu. Ya udah masuk. Jadi kijang mati bangkai, malah sebagian ini yang tidak terendam air ini udah ada ulat-ulat gitu. Besoknya ditunjukkan ke saya dan teman, ini loh yang kamu makan kemarin. Aduh, kurang ajar ini. Udah setengah busuk ya. Setelah itu 7 hari ditutup ya untuk sana karena tidak diketemukan indikasinya kemungkinan karena waktu itu musim hujan. Oke. Kondisinya kalau musim hujan kayak di mixer tadi ada batu. Akhirnya kita kembalikan ke pihak keluarga dan waktu itu dengan organisasi SMA 5 Jakarta Edelweiss itu dan beberapa teman-temannya waktu itu dengan teman-teman juga dari Sivitas Cibodas untuk tetap melakukan pencarian dari titik awal. Dari titik awal maksudnya dari puncak. Gitu. Tapi sudah tanpa si Ritar. Karena si Bubung yang belum diketemukan. Akhirnya kembali di sana. Nah ini udah paling lama ini. Yang akhirnya sampai 1 bulan di Kalimati. Sampai 1 bulan? 1 bulan. Turun naik, top down. Semeru. Jadi tiap gigir, akhirnya tahu kan tiap gigir ini. Naik pagi, turunnya di Ceruk. Naik pagi itu disisir gitu. Oke. Jadi dari jalur utama 1, 2, 3, 4, 7 ini kita habiskan. Demikian juga yang sini 1, 2, 3, 4, 5, 7 sisinya kan sudah blank 75. Kita habiskan semua. Turun naik itu di situ aja 1 bulan. 1 bulan Pak. Jadi pakai basecamp Kalimati. Jadi suplai logistik gantian gitu. Tapi orangnya tetap aja itu aja. Karena kan sudah 7 hari pertama, 7 hari kedua kan sesuai SOP-nya kan SAR sudah tutup, sudah dikembalikan ke keluarga. Dari pihak keluarga dan beberapa sivitas lain kayak teman-teman waktu itu banyak teman-teman sivitas Cibodas yang membantu kita untuk melakukan pencarian tadi si Bubung tadi. Tetap mereview walaupun ketemu di bawah, tapi dengan informasi itu kan kadang-kadang kita sudah blank dan sebagainya, kita tidak tahu, jadi tetap pencarian tetap dari puncak terus. Gitu. Nah di sini 1 bulan turun naik gantian, berlima, berempat.
Logistik terus disuplai dari bawah, dari pihak teman-teman korban tadi, anak SMA 5 Jakarta disuplai juga. Tapi kita kebetulan karena juga saya pertama kali mengikuti operasi SAR waktu itu memang. Karena masih pemula, menjadi petugas pemula ya, mengisi begitu seneng saja sambil belajar gitu. Ya turun naik ya nggak kesel, jadi turun naik pagi, naik puncak, tuh agak sore turun lagi ke bawah sampai ingat ini jalur naik ini 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai ingat titik-titiknya sampai ingat. Lah ke sini mentok Blank 75, ke sini ke sumber air tadi, sumber pani. Nah dalam pencarian tadi ya tentunya banyak hal-hal yang dikira ada orang, ada ini ya macam-macam gitu. Gimana tuh Pak? Kita tuh Pak. Seru tuh. Waduh ya. Karena dalam waktu itu saya dalam satu tim itu ya, saya tinggal di Kalimati itu tinggal 7 orang. Yang salah satunya petugas saya, lainnya dari volunteer tadi kumpul. Jadi pendakian sudah dibuka, nah, terus banyak hal-hal yang saya katakan di luar nalar tadi gitu. Seakan-akan, orang-orang baju-bajunya sama dengan di data kronologis. Itu orang, kita kejar. Oh sempat kelihatan ada orangnya? Ya, pernah. Saya potong sedikit dari itu kadang-kadang apa ya istilahnya dari roh-roh itu tetap ada. Oke. Tempo hari saya pernah cerita ke teman-teman nih, contohnya gini. Waktu pencarian ini saya potong dikit ya masalah bubung ya. Nggak masalah. Ini saya menemukan di Bromo itu ya, menemukan saya dengan tim bertiga tadi menemukan di Bromo itu dia pakai jaket yang sama, masih sama, dan seakan padahal sudah meninggal dia minta tolong. Tolong kayak gini. Kita nggak pakai binokuler, tapi kita turun aja. Turun pakai single rope ke sana. Ternyata sudah meninggal lah. Terus siapa? Tadi bertiga berdiskusi siapa tadi ya? Itu sering lah. Demikian juga waktu itu, waktu di Semeru. Melihat orang, kita kejar 2 orang. Wah, sampai Arjopodo. Nggak ada orang sama sekali. Bahkan terus ada yang nyoba sampai puncak, nggak ada orang. Masih banyak Mas. Jadi hal-hal yang menurut saya di luar nalar itu masih banyak. Dan itu benar ya, hal seperti itu di gunung masih ada? Pasti. Karena ini kan kita jangankan ke gunung, kita kan hal-hal yang di rumah-rumah aja ada pasti. Betul. Saya percaya, apalagi di gunung. Di Gumbolo aja zaman segitu masih banyak orang, kita masih misalkan di Panjakan Cinta itu yang istilahnya sana, kita mulai bawah. Ada orang rambutnya panjang. Kita datang nggak ada. Dan waktu pencarian itu, waktu pencarian si Bumbung dan Ritar itu, pernah dalam tenda tadi kayak ada yang muterin gitu. Kayak muterin tenda. Tahu-tahu nggak ada. Jadi orang-orang terobsesi akhirnya. Ini masih di sini, ini masih di sini. Padahal dari awal cerita tadi mereka kan sudah meninggal ya. Si tidak diketemukan ya. Yang ketemu si Ritar. Informasi Ritar berarti sudah turun dari Blank 75 di Ceruk tadi. Tapi kembali lagi karena kita mereview dari puncak dulu karena turunnya ke arah Blank 75. Dan akhirnya setelah 1 bulan pencarian dinyatakan hilang dan sudah bisa menerima terus akhirnya teman-teman dari SMA 5 balik lagi 2-3 tahun itu balik lagi masangin memorialnya di sana. Akhirnya si Bubung ini almarhum nggak pernah ditemukan jasadnya sama sekarang? Sampai sekarang. Analisanya gimana tuh Pak? Kalau analisa kami kayaknya mereka sudah benar-benar turun dari puncak, sudah melalui Blank 75 yang orang lah, karena mereka sudah nyampe di ceruk-ceruk yang namanya orang-orang sana adalah besuk-besuk tadi. Mereka sudah nyampe di besuk-besuk tadi bahwa ditinggal informasinya kita tanyakan si Ritar tadi sudah benar-benar turun Pak, kita tinggal memang karena saya meminta pertolongan orang. Setelah dia diketemukan orang mencari kayu hutan, terus kita review, terus kita pemulihan kondisi dulu. Selanjutnya
kita ajak naik, mau dia bersedia naik. Tapi lupa di sini, oh ya dekat ini. Linglung udah. Nah, dalam waktu pencarian itu di daerah Besuk itu namanya ada Besuk Sat, ada Besuk Tope namanya Besuk itu. Waktu pencarian itu masih beberapa kali terjadi hujan besar. Jadi hujan besar itu yang airnya kecil, wong kita mau bikin minum aja pakai saringan kaos ini. Itu jadi, tapi begitu hujan, saya pernah waktu masih di bawah terdengar krek. Loncat aja pakai, ada yang bisa pakai single rope naik, langsung lainnya pakai rope tadi ke tebing ini, baru airnya datang. Bah, langsung. Bah, itu hampir setiap hujan deras. Oh gitu. Kalau nggak hujan deras masih bisa diminum airnya. Benar. Nah, kalau jadi karena juga waktu itu tim kami juga orang banyak, jadi banyak prediksi macam-macam juga sampai alternatifnya sampai pencarian 1 bulan tadi, karena masih mengasumsikan bahwa ini mungkin si Ritter halusinasi dan sebagainya, gitu kan. Tapi kan kenyataannya sampai kita walaupun sudah 7 hari kedua ditutup bahwa si Ritter diketemukan tadi di bawah blank 75 di Besuk tadi, tapi kan si temennya ini, teman-teman semua dan teman-teman korban dan keluarga kan meyakini masih di sana kan gitu. Ya akhirnya kita walaupun sini sudah ditutup 7 hari kedua yang di blank 75 sudah tutup, sini masih bersepakat untuk melanjutkan pencarian dari puncak, mereview ulang. Makanya sampai 1 bulan di sana. Gila, pencarian panjang itu Pak. Dan itu Pak, kalau analisanya kan kalau memang sesuai keterangan si Ritter itu ditinggalkan dalam kondisi sakit, artinya dia itu nggak akan bisa jauh kemana-mana gitu dong. Ya. Dan kenapa nggak ditemukan? Apakah ada kemungkinan dia ditarik oleh hewan buas atau apa? Kayaknya kalau hewan buas kayaknya bisa sih, memang di situ masih banyak binatang buas, tapi kayaknya terbawa air bah. Kesapu air bah. Karena terlalu dekat dengan jalur air. Iya. Oke. Jadi di batuan gitu loh. Di alur di alurnya gitu. Yang saya katakan tadi bahwa kalau biasa tadi kecil, tapi begitu hujan di atas pasti air bah. Dan 2 anak ini nggak mengerti situasi ini tiba-tiba bisa berubah. Lah si Ritter meninggalkan, ditemukan orang mencari kayu. Akhirnya dilapor oleh orang lokal desa sana, dibawa ke Polsek Senduro. Waktu itu wilayah Pasru, belum ada polseknya. Sekarang sudah ada polseknya juga. Nah, dan rata-rata akhirnya semenjak itu kan identik, rata-rata mesti turunnya, kalau turun dari atas kan ke kanan berarti ke blank 75. Karena si Ritter tadi melewati blank 75. Lah di sana bisanya kadang-kadang orang terjebak. Gitu. Di blank 75 tadi terjebak. Kalau mereka terbiasa bisa melebar gini, ini blank ini melebar, bisa agak landai. Tapi kalau biasa coba-cobain lah, ini blank bener. Rata-rata itu penyebabnya disorientasi berarti di situ ya. Blank 75 itu kan bisa dibilang kayak jalur yang agak gitu, ceruk sungai. Iya, Dan kalau yang salah arah lu langsung nggak bisa orientasi. Iya. Jadi kan kayak gini. Kalau mereka masih di atasnya itu bisa terus turun ke kanan atau ke kiri, melipir gitu bisa. Tapi kalau sudah di ceruknya ke sini lah, di sininya, ini pasti kadang-kadang mereka berpikir kan macam-macam, apalagi orang seperti itu kan turun aja. Tahun berapa ya, anak Mojokerto itu kita ketemukan kan pertama udah tim pencari di situ udah mencari beberapa kali nggak ada, padahal ada tim advance yang sudah dulu di bawahnya sini nggak ketemu. Waktu pagi-pagi hari kedua nggak salah, kita shoot dengan kamera, tahu-tahu ada kaki ini di ceruknya batuan. Anak Mojokerto itu
mahasiswa tahun berapa ya, 2000-an udah Meninggal dunia juga. meninggal. Ketemu kakinya aja gini, tapi orangnya terselip di batu-batu gitu. Itu jatuh persis. Jatuh dia. Iya. Bleng 75 ini memang ini sih Pak ya, apa bisa dibilang sudah kesohor memang itu area kematian lah di situ. Ya, boleh gitu. Itu banyak berarti Pak ya, emang Bleng 75 ini memakan korban dari dulu-dulu itu memang sudah banyak ya? Iya, betul. Ada yang selamat, ada yang meninggal. Yang selamat tadi yang sampai di ceruk-ceruk tadi, yang ada juga yang selamat di atasnya sana sampai tidur di atasnya, di atas Bleng 75 ini. Dia tidur, itu si dia ini kalau nggak salah, tapi ketemu selamat itu ya udah seakan-akan kayak jadi udah pakai nyayat gitu, dengan akar, dengan apa gitu, kayak dengan apa alang-alang kayak yang keras itu loh, terus kayaknya kayak frustasi gitu. Itu pernah kita ketemukan gitu. Akhirnya tetap kita evakuasi ke atas ke Kalimati dan akhirnya selamat. Nah Om, di saat sudah sebulan penuh pencarian, artinya ini kan akhirnya dilakukan penutupan pencariannya. Iya. Reaksi keluarganya ini gimana Om? Apakah mereka menerima atau masih mereka punya harapan untuk ayo terus cari atau gimana saat itu? Yang jelas namanya keluarga ya, apapun kenyataannya ya tetap tidak bisa menerima Kediri ya. Berusaha bagaimana caranya, nah terutama tidak hanya keluarga, apalagi teman-temannya yang seangkatan dan yang hilang yang 2 tadi kan diimpun, dipanggil semua anak organisasinya, anak SMA 5 Jakarta Edelweiss tadi pada datang bergantian itu ya, tetap berupaya ya. Namanya orang tua, namanya hilang ya bagaimana. Itu beberapa kali saya amati beberapa orang tua yang anaknya hilang di Semeru ketemu dan tidak ketemu ya sudah kami amati. Pernah anak Jember ini sudah 5 hari ketemu, ketemunya udah di balik gunung. Anak Universitas Jember, nah ini pernah hilang 5 hari. Bapaknya ya tetap aja, bapaknya seorang anggota waktu itu, ya tetap nggak nerima kan, gimana ini pokoknya. Nah, kita tetap pencarian, akhirnya ditemukan oleh pencari hasil hutan lainnya ya, kayak berburu hasil hutan lainnya, kayak empon-pon, kayak rempah-rempah kayak gitu. Mencari tanaman herbal ya. Di ketemuan 5 hari ya bersyukur alhamdulillah. Jadi orang tuanya pun juga akhirnya seneng gitu. Itu jadi ya namanya orang tua ya, apalagi ya bagaimana pokoknya cari lah. Akhirnya disepakati oleh teman-teman korban tadi yang makanya sampai bertahan dari 7 hari pertama ini, 7 hari pertama, 7 hari kedua hingga 1 bulan tadi. Jadi tambahannya 1 bulan tadi, bukan 7 hari lagi, 7 hari, dari 7 hari udah 14 hari kan. 7 hari pertama, terus 7 hari kedua, terus baru berarti 14. Nah sisanya ini diserahkan lagi oleh keluarga. Nah keluarga sepakat dengan teman-teman dan relawan lainnya untuk melakukan pencarian hingga 1 bulan tadi. Makanya terus berganti asumsinya sampai 2 titik bahwa walaupun diketemukan si Ritar tadi di Besuk saat, tapi tetap pencarian direview dari puncak gitu. Gitu. Karena tidak jelas, dikhawatirkan si Ritar tadi dikhawatirkan wah Pak mengikut dan sebagainya, kan asumsi orang banyak juga gitu. Gitu. Iya. Dan biasanya lazimnya sebuah pencarian Om, apalagi yang sudah berlarut-larut, itu nggak hanya menggunakan logika. Biasanya pun yang namanya orang tua, keluarga, rekan-rekan pengen gimana caranya, apapun caranya ini ketemu. Bahkan melibatkan ya maaf dari sisi alam sebelah, mungkin dari sisi paranormal. Apakah saat itu melibatkan paranormal juga dan bagaimana, dan tanggapan mereka seperti apa Om saat itu? Pasti. Jadi apalagi mulai waktu itu ya, mulai pencarian saya awalnya hingga saya pensiun, setiap pencarian itu pasti 2 sisi kita gunakan. Betul. Jadi secara rasional dan logika dan metafisika atau paranormal tadi yang jenengan sebut. Dari situ
ke paranormal, ya ke alim ulama, ke ustadz, semuanya pasti baik dari pihak keluarga maupun dari pihak kami sendiri sebagai tim pencari. Oke. Pasti melibatkan gitu. Segala upaya ya. Pasti, karena pernah kami sampai waktu itu ya oke aja tapi sesudah dia ada juga orang-orang Belanda yang tersesat di sana. Tapi akhirnya turun di selatannya. Nah, itu kita setelah 1-2 hari pencarian terus kita turun, kita ke paranormal kayak gitu, suruh minum kayak apa jambi-jambi kayak apa gitu, kayak apa ya, kayak besi peloran gitu loh. Kita makan, kita ikuti, kita sebagai tim pencari. Besoknya datang sendiri ke Ranupani, ketemu lah kayak gitu, orang Belanda jadi tersesat di puncak, turun melalui jalur Pronojiwo atau Semeru Selatan, terus balik lagi ke Ranupani lapor, Pak, saya bahasa Indonesianya, saya ngilang, saya mohon maaf, saya tersesat ini gitu. Datang sendiri. Itu contoh yang lain lah. Kalau berbicara tadi Bubung sama Ritar, itu sudah pasti baik dari pihak keluarga, apalagi merasa kehilangan yang tidak diketemukan, yang mungkin dari sisi itu, apalagi kami dari pihak pencari, berbagai hal kita upayakan. Apalagi waktu itu masih ada sesepuh Ranupani ya, Mbah Tumari. Kalau pernah dengar Mbah Tumari itu juga orang selain petugas juga orang pintar ya, menggunakan, kami setiap melakukan perjalanan dibawain dupa, tahu dupa itu ya. Ada kearifan lokalnya. Iya. Kearifan lokalnya kayak gitu, terus sampai bikin tupeng, bikin engkong kayak gitu. Karena kearifan lokalnya masih kental sekali dengan pencarian seperti itu. Lah itu saya tidak tahu, kadang-kadang banyak ya yang hal itu mungkin tersesatnya karena apa ya, masih dengan cara-cara lokal bisa diketemukan. Sampai ada permintaan kayak harus menggunakan ini sudah semua kita jalani. Lah karena mungkin bahwa orang-orang awam pun waktu itu, kami juga masih pertama bahwa melihat Semeru kan identik dengan puncaknya para dewa. Betul. Apalagi sebelum ke Semeru gitu, di Gumbolo aja sudah identik tempatnya bidadari. Gitu, di Gumbolo kan begitu cantiknya. Terus waktu itu ada Satpa Belibis tadi yang identik dengan nirwananya katanya beliau kan gitu. Kalau Gumbolo dulu katanya banyak belibis ya? Ada, betul. Dulu ada masih ya? Ada. Sekarang nggak ada. Itu kan emigran. Migrasi dia. Dari Australia. Pada musim tertentu datang. Seperti. Saya masih punya videonya, fotonya. Jadi dari hal-hal itu orang Tengger kan semuanya, walaupun Tengger Ranupani adalah Tengger pendatang, beda dengan Tengger kayak Ngadas, Tengger Wonokitri atau Tengger Morolawang, Probolinggo. Jadi Tengger Ranupani adalah Tengger baru. Oh gitu. Oh, ya. Dulunya sebelumnya ada masyarakat di sana, di Ranupani adalah peternakan Belanda. Peternakan apa itu? Belanda, peternakan sapi. Oke. Namanya Semeru Hope gitu. Jadi masih ada namanya identik, namanya di sana ada Sinderong. Blok Ong itu, ada Loji. Pondok Pendaki yang pernah diketahui namanya Loji. Nah, terus di sana kan ada masih tahun 90-an baru menjadi desa. Sebelumnya kan desanya ikut Gedok, Kargosari. Nah, di sana karena Tengger pendatang, Tengger baru ya. Tapi adat lokalnya, kearifan lokalnya lebih kental ya. Pasti kita menggunakan selamatan apapun, misalkan ya istilahnya bikin engkong kayak gitu. Terutama di Danau Ranupaninya maupun sampai kita naik di Arcopodonya yang 2 arca. Di lereng Semeru ada 2 arca namanya Arcopodo. Tapi ini sebenarnya Arcopodo itu kan sebutan lokal ya, karena terbiasa nyebut lokal. Arcopodo kan biasanya identik dengan 2 rapala, 2 arca yang bawa gada itu kan. Tapi ini arca di sana adalah arcanya Senopati sama Bima. Yang disebut arca pada tadi ada 2 arca, arcanya Bima sama arca Senopati sama anak buahnya gitu. Itu.
Kita bikin selamatan itu sudah beberapa hari gitu dari permintaan dari pihak keluarga maupun secara inisiatif dari teman-teman pencari melakukan istilahnya tumpeng engkong tadi, bikin engkong itu ya barangkali ada petunjuk-petunjuk lain. Nah, petunjuk-petunjuk lain tadi ya semuanya blank, cuma sampai ke semuanya hampir sama. Oh pasti ini, nanti ketemu lagi pasti disembunyikan ini pasti. Rata-rata seperti itu. Iya kan nggak selalu berhasil juga ya. Betul. Tapi kadang ya dia nggak diakui. Kadang iya. Yang seperti yang ceritakan tadi, orang Belanda itu dia tersesat di puncak, turunnya ke arah Pronojiwo atau Semeru Selatan, daerah Kawah. Terus tahu-tahu balik lagi naik ojek ke Ranupani, melaporkan diri, saya yang hilang, yang kamu cari gitu. Nah. Iya. Terus yang anak UNED Jember itu udah 5 hari ketemu di Candipuro di Semeru Selatan. Yang masih ada dia hilang 5 hari. Ya gitu ya, kalau ditanyakan ya katanya tidurnya ya semacam-macam gitu. Karena di alam bebas, maksudnya ditemani macam-macam itu ya, ini ketemu ini, coba ini. Oh gitu? Iya. Kalau kita menganut di sistem Tengger, kita masih tetap walaupun secara teknik kita menggunakan teori-teori ilmu keesaran, tapi tetap kita tidak meninggalkan kearifan lokal tadi. Benar. Contoh yang baru-baru ini ya, Kasoto tahun lalu. Ada anak daerah Kabupaten Malang sini, anak daerah Pakis ini, dia berenam pakai motor semua, sudah jelas berpisah di Laut Pasir Bromo. Terus yang ini pulang lewat jalur normal, lewat Malang lah, ini maunya lewat Wonokitri. Begitu lewat Wonokitri, udah berpisah dengan teman-temannya. Terus tahu-tahu di ada tempat foto di sana, tahu-tahu sepeda sama baju-bajunya taruh sana lah. Terus dia turun ke bawahnya. Lah orang-orang menyangka ini hilang kemana, paling nggak jauh dari, padahal hari ke-1 sudah disisir, baru hari kedua ketemu. Dia diam gini di kayak gua gitu dan susah mau keluar kemana-mana, susah. Akhirnya minta dilempari air dulu, terus akhirnya ditanya cerita, katanya ada yang ngajak ke rumahnya gitu. Oh gitu. Ngajak ke rumahnya, dia nggak bisa keluar apa, padahal nggak pakai baju ditinggal di motor, pakai celana pendek aja. Diperkirakan orang-orang macam-macam udah, wah ini paling pemakai narkoba atau apa atau kayak gitu. Tapi kenyataannya kan enggak. Ya kayak gitu, cerita-cerita gitu. Akhirnya kami dengan para tokoh Wonokitri waktu itu habisan sampai Kasodo juga gitu. Akhirnya bakar dupa gitu. Di sana kan ada beberapa kamar gitu, kayak kamar mandi sana kan banyak gitu. Salah satu kamar mandi tadi terbuka. Oh ini pasti ketemu ini. Bener. Akhirnya ketemu di cerukan gini, dia nggak bisa kemana-mana, nggak bisa bergerak maju, naik, mundur, sampai nggak bisa. Ketemu di situ. Terus dia cerita, kayak ada yang ngajak saya di rumahnya ini, terus dilarang kemana-mana. Nah, kayak gitu. Itu baru Kasodo tahun kemarin. Berarti memang hal-hal seperti itu betul-betul ada ya? Betul. Jadi kadang-kadang kan ada yang apa ya? Nggak ngerti lah saya. Kalau saya ada di YouTube itu beberapa yang sama sekali menafikan hal seperti itu. Di gunung tuh nggak ada. Gua naik puluhan tahun nggak ada. Itu kita nggak usah gitulah. Ya mungkin lu belum ketemu aja kan begitu. Sempurna. Kalau masaman masih gitu oke. Saya justru mau nggak mau karena saya sudah 36 tahun di gunung. Saya memahami dan berjumpa macam-macam namanya makhluk. Walaupun makhluk kasat mata kata-kata gitu ya pernah ketemu. Bentuknya aneh-aneh tuh. Aneh-aneh, macam-macam. Juga ada yang nolong kita, ada yang bantu kita, ada yang gitu. Nah, bener. Ini menarik soalnya ada salah satu kejadian di Gunung Gemuruh. Itu ada orang Belanda juga. Orang Belanda naik sama istrinya, suaminya hilang, istrinya turun nyari bantuan. Itu hilang seminggu. Setelah seminggu diketemukan di hari ke-7 kalau nggak salah, itu suaminya sehat, padahal nggak bawa bekal sama sekali. Di saat ditanya,
si suaminya, kan ini orang Belanda, dia nggak percaya gitu-gituan. Suaminya bilang, saya diundang ke sebuah rumah, ada perjamuan di situ, saya akhirnya makan di situ. Dan menurut pengakuannya dia hanya di situ nggak nyampe 1 hari, ternyata seminggu. Dan akhirnya dia mempercayai, oh ternyata hantu itu ada. Ini itu yang karena baru-baru ini yang Malaysia sering itu di daerah sana memang di daerah Bromonya, di daerah Widodaren. Nah, itu ada orang Losari sini, dia pulang ya maunya lewat jalur itu. Ya kayak aja sampai akhirnya kebablas ke Purwodadi itu, nggak jadi ke yang rumahnya Jara Ijo sini, maunya pulang ke sana. Diketemukan orang motoran kayak orang bingung itu di Purwodadi gitu. Katanya diajak orang gitu. Sudah sini udah pencarian warga, dan karena warga lokal cuma baru sembahyang di Bromo, padahal misi positif ya kata. Itu percaya nggak percaya monggo gitu. bener sih. Ya intinya sih ya memang ya itu memang tempat tinggal mereka dan kita datangkan bertamu ya Pak. Iya. Intinya nggak usah lah kita, kalaupun nggak percaya silakan, tapi nggak usah dengan sikap yang berlebihan. Nah, akhirnya itu kan jadinya bumerang sendiri. Dan rata-rata Mas, maaf ini, rata-rata orang yang selamat yang seperti itu. Maaf ya ini. Mas, saya nggak percaya ini. Saya sudah mahir menggunakan GPS saya ini. Buset. Tapi kalau kita percaya nggak percaya, misalkan tempo hari waktu ada Mbak Serani ya, kita naik Gunung Raung itu harus digunakan tali benang. Ini agar selamat, terus kasih minum. Raung, iya. Kita ngikuti, ya selamat. Wah, ada yang, maaf ya, misalnya ada yang nggak percaya, wah nggak masuk akal ini modern, ini sudah mulai ada GPS. Oh, ya. Hampir 80% blank lah orang gitu. Bermula dari rasa sombongnya itu ya. Oke Pak, ini cerita keren banget ini, mudah-mudahan baik yang bisa diambil buat yang pada para penonton nih Pak. Sebelum kita tutup nih Pak, pesan apa sih dari apa kisah yang tadi tuh dua pelajar ini supaya ini nggak pernah terjadi lagi ke depannya Pak buat yang para nonton? Apa yang kita sampaikan tadi ya kita ikuti, mungkin seperti itu, apalagi sudah beda ya 89 dengan tahun-tahun sekarang. Tahun sekarang udah banyak tanda-tanda di jalurnya, sudah ada pemandu, informasi lebih menyeluruh. Oke, tapi semuanya tadi tidak kalah pentingnya bahwa kita tetap permisi secara keyakinan, secara ya istilahnya kalau mungkin yang kepercayaannya apapun ya itu ya kita istilahnya kula nuwun, permisi. Saya pikir kuncinya di sana aja, pasti kemanapun oke. Dan itu doa apapun yang Anda miliki, monggo silakan. Yang penting itu. Punya adab di atas ya. Luar biasa, setuju sekali Pak. Ya apapun itu kita nggak boleh merasa besar karena kita tuh di alam nggak ada apa-apanya cuy. Betul. Yang merasa sombong, karena sombong lu itu yang akan membunuh lu. Ya. Oke Pak, sebenarnya saya dari tim Jajah Malam, makasih banyak nih Bapak udah cerita. Ini senior keren bro, ini banyak banget kisah nanti masih mau kulik lagi, oke bro? Oke, gua Arfi dari Jajah Malam dan Mas Glembo undur diri dulu, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.